tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, sebelum kita masuk ke inti acara, aku ada pantun dulu nih. Ke kampus bawa buku tebal. Cakep. Cakep, 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 Ya, teori bikin kepala berputar. Cakep. 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 Dan ini kami susun dengan akal, semoga yang dengar tidak ikut berputar. Yang terhormat Bapak Laude Cakep. Abdul Rahman, SSI MSI, dan yang saya banggakan para pembicara yang akan memaparkan hasil penelitiannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul walaupun dalam keadaan online, tetapi tetap dengan penuh semangat. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Perina Ramasafitri sebagai moderator. Pembicara kita hari ini adalah mahasiswa PKU kelompok 4 mata kuliah Statistika ST12 IPB University yang menganalisis kesejahteraan warga Provinsi Jawa Barat berdasarkan penerimaan bantuan pangan non-tunai pada masa pandemi. Nah, kita kenalan dulu yuk sama para pembicaranya. Yang pertama ada Bilal Aidan, Naura Desma, Nashwa Airina, Jasmine Maura, Artika Sardi, Dena Sesi, Muhammad Khalil, Aprilia Margareta, dan Azhar Apriansyah. Mekanisme pemaparan hasil penelitian terdiri dari pendahuluan teori, teknis pengumpulan data, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir ditutup dengan saran. Baik, mari kita mulai hasil penelitian pada pagi hari ini. Kepada para pembicara, dipersilakan. Yang pertama itu ada sesi pendahuluan. Pandemi COVID-19 menimbulkan perubahan besar pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk di Jawa Barat. Pembatasan aktivitas dan meningkatnya PHK membuat banyak rumah tangga kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Untuk mengurangi beban tersebut, pemerintah menyalurkan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Sebagai bagian dari program perlindungan sosial, data BPS tahun 2020 sampai 2022 menunjukkan bahwa jumlah penerima BPNT terus meningkat, bahkan melonjak tajam pada 2022. Tren ini menggambarkan bahwa tingkat kerentanan ekonomi masyarakat belum membaik selama dan setelah pandemi. Karena itu, menganalisis terhadap perubahan jumlah penerima BPNT menjadi penting untuk memahami kondisi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat serta mendukung evaluasi kebijakan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Selanjutnya, Baik, di sini ada beberapa teori yang kami gunakan, yaitu teori kesejahteraan BPS, teori kemiskinan absolut, serta teori kemiskinan multidimensional. BPJS menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator seperti pengeluaran per kapita, tingkat kemiskinan, dan akses kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut sendiri terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu, jika seseorang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan, maka bisa dikatakan orang tersebut belum sejahtera. Pendekatan kemiskinan multidimensional serta absolut juga menegaskan bahwa akses terhadap pangan adalah indikator penting kesejahteraan. Nah, dalam hal ini BPNT berfungsi sebagai jaring pengaman sosial untuk rumah tangga rentan agar akses terhadap pangan meningkat. Jumlah penerima yang menurun mengindikasikan perbaikan ekonomi dan jumlah penerima yang meningkat menunjukkan bertambahnya kerentanan ekonomi karena masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Oleh karena itu mereka masih bergantung terhadap bantuan pangan non tunai. Lanjut. Pada bagian data, penelitian kami menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak kami peroleh secara langsung dari lapangan, tetapi berasal dari dokumen resmi yang sudah tersedia. Dalam penelitian ini, kami menggunakan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Barat untuk periode 2020 hingga 2022. Data tersebut mencakup informasi mengenai jumlah penerima BPNT serta angka kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Setelah data dikumpulkan dari publikasi BPS, data tersebut kami susun dalam bentuk tabel per tahun agar lebih mudah dianalisis dan digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian. Selanjutnya, Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk metode penelitian sendiri, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif. Yang dimana setelah data diperoleh dari BPS, langkah berikutnya adalah membuat skrip dengan bahasa pemrograman Python di aplikasi VS Code dengan menggunakan library Pandas untuk mengelola dan menganalisis data tabular yang ada pada Excel, NumPy untuk melakukan perhitungan dan pengolahan data,
serta Matplotlib untuk melakukan visualisasi dari hasil pengolahan data. Setelah skrip dibuat, langkah berikutnya adalah memasukkan lokasi file Excel ke dalam skrip dan nama kolom yang ada pada data di Excel. Untuk tahun dimasukkan dalam kolom waktu dan kolom daerah untuk kabupaten dan kota. Setelah skrip dijalankan, maka akan muncul hasil visualisasi dari pengolahan datanya. Lanjut. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Ini adalah grafik jumlah penerima BPNT Provinsi Jawa Barat berdasarkan kota dan kabupaten. Dari grafik ini, terlihat bahwa kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2022 baik di kota maupun kabupaten. Kenaikan yang sangat tinggi ini mengindikasikan bahwa semakin banyak masyarakat yang masuk kategori rentan secara ekonomi dan membutuhkan bantuan pangan. Baik, selanjutnya. Hasil data kami bagikan di antara wilayah dari Provinsi Jawa Barat, yaitu wilayah kabupaten dan wilayah kota. Data tersebut kami hidangkan dengan scatter box. Nah, tampak bahwa wilayah kabupaten mendominasi mendapatkan bantuan pangan non-tunai daripada wilayah kota. Bahkan wilayah kota hampir tidak terlihat dalam grafik scatter box ini. Itu artinya wilayah kabupaten masih bergantungan kesejahteraannya pada BPNT, sedangkan kota tidak. Hal ini terjadi karena akses pekerjaan di wilayah perkotaan itu lebih baik dibandingkan wilayah kabupaten. Selanjutnya, bagian kesimpulan jumlah penerima BPNT di Provinsi Jawa Barat terus meningkat selama tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan lonjakan terbesar pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat belum pulih sepenuhnya pada masa pandemi maupun setelahnya. Wilayah kabupaten mencatat jumlah penerima bantuan sosial yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah kota. Hal ini menggambarkan tingkat kerentanan sosial ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah di daerah kabupaten. Secara keseluruhan, peningkatan penerima BPNT mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Jawa Barat belum menunjukkan perbaikan signifikan dan ketergantungan terhadap bantuan sosial justru semakin tinggi. Lanjut. Nah, yang selanjutnya, setelah kita menganalisis data dan melihat bahwa kerentanan ekonomi di wilayah Jawa Barat, khususnya di kabupaten, yaitu 96% lebih tinggi. Nah, kita merumuskan 3 saran utama. Yang pertama yaitu kami menyarankan pemerintah perlu meninjau kembali faktor-faktor penyebabnya peningkatan penerima. Nah, ini sangat penting karena kita perlu memastikan bahwa validitas eksternal data penerima terjamin, sehingga bantuan tepat sasaran. Yang tidak kalah penting yaitu upaya pemberdayaan yang harus ditingkatkan, yaitu dengan merumuskan koefisien regresi. Yang seperti apa? Nah, pemberdayaan harus berbeda antara kota dan kabupaten, karena di kabupaten itu harusnya fokusnya pada peningkatan akses pekerjaan formal agar bantuan berfungsi sebagai transisi. Lalu yang terakhir yaitu untuk penelitian selanjutnya, kami menyarankan untuk menggunakan metode analisis yang lebih mendalam, yaitu kami merekomendasikan untuk spatial econometric atau model regresi data panel untuk mengisolasi efek BPNT untuk mengisolasi data BPNT secara lebih ketat dan memahami dinamika kerentanan antar wilayah secara mendalam. Demikian. Wah, keren ya penelitian yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman kelompok 4 statistika dari ST12 IPB University. Dari pemaparan tadi, kita bisa lihat bahwa penerima BPNT di Jawa Barat terus naik terutama di tahun 2022. Dan ini nunjukin kalau kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih. Kabupaten jadi wilayah yang paling terdampak. Semoga hasil ini bisa jadi bahan refleksi buat perbaikan bantuan dan pemberdayaan masyarakat ke depannya. Terima kasih kepada para pembicara atas materi yang informatif. Semoga bermanfaat. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.